Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa dihitung oleh manusia. Walaupun mereka menjadikan lautan sebagai tinta dan dedaunan atau pohon-pohon sebagai kertas untuk menulis dan menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka tentu mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka pasti akan kutambah. Akan tetapi jika kalian kufur, maka pasti azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman ini dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, dari zaman kejahilan, dari zaman keterbelakangan menuju zaman yang terang benderang ini. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk yang hidup. Ia bukan sekadar kemungkinan, tetapi janji yang pasti akan ditepati oleh waktu. Sejak manusia pertama kali diciptakan, detik-detik menuju akhirnya sudah mulai dihitung. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Setiap makhluk, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, pasti akan merasakannya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini merupakan janji bagi kita semua, atau bahkan bagi setiap makhluk yang hidup, bahwa kematian ini akan datang tanpa bisa ditolak oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada pada benteng yang kokoh lagi tinggi. Akan tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ialah jembatan menuju dimensi yang tak terlihat, meninggalkan kehidupan yang sementara ini menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal dan nyata. Oleh karena itu, bukan bagaimana kita menghindarinya, tetapi bagaimana keadaan kita sebelum dia datang menjemput. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, dikarenakan kematian adalah kepastian, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah kita memperbanyak amal-amal saleh kita agar kita tidak menyesal ketika kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang berat amal timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan adapun orang-orang yang ringan amal timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri,
mereka berada pada neraka Jahannam. Mereka kekal berada di neraka Jahannam. Yang kedua adalah bertaubat. Taubat adalah ibadah yang agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa anak cucu Adam sebelum nyawa mencapai kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqarrir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya mencapai kerongkongan. Yang berikut adalah bagaimana sikap kita terhadap kematian. Kita harus menyikapi kematian dengan kita memperbanyak mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kematian ini adalah pemutus kelezatan? Karena jika seseorang betul-betul mengingat kematian, maka ia akan sadar bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ia tidak akan tenggelam dalam berbagai kenikmatan dunia. Yang berikut atau yang keempat dan yang terakhir adalah jika kita melihat kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang terdekat kita telah meninggal dunia, maka kita harus sadar bahwa yang mereka bawa bukanlah harta mereka, bukanlah kedudukan ataupun jabatan mereka, akan tetapi yang mereka bawa adalah amal-amal mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal dunia dan akan dimasukkan ke dalam kubur, maka dia akan diikuti oleh 3 hal. Dua diantaranya akan kembali dan satunya akan tetap tinggal bersamanya. 2 yang akan kembali adalah harta dan keluarganya, dan 1 yang tetap tinggal membersamainya adalah amal-amalnya. Mungkin ini saja dari saya. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita beriman kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebenaran. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai al-yakin mendatangimu. Para ulama mentafsirkan bahwa yang disebut dengan al-yakin adalah kematian. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.